tampilkan dulu ya nested loop-nya ya. Terakhir kita latihan 410A ya. Untuk nested loop-nya membuat atau menampilkan terakhir itu 410A ya. Nested loop untuk menampilkan matriks satuan ya. Bagaimana diagonalnya 1. Nah, bisa kita buat ya dengan itu sebenarnya juga cabang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita untuk membuat program tabel perkalian. Nah, di sini saya akan buat nanti yang pertama. Ini tabel perkalian untuk sampai 13 paling nanti ini ya. Kalau 15 kita terlalu lebar. 1 kali 1 sampai nanti 15 kali 15 tabel. Nah. Di sini juga ada cabang nih nanti. Nah, kita masuk ke habis ini nanti ya. Nah, ini adalah untuk yang pertama, judulnya ini kita buat manual gitu ya. Artinya apa? Oh, kalau panjangnya 15, kita buat 15 gitu ya. Sedangkan nanti inputnya itu tergantung dari input kita. Berapa kali berapa yang mau kita buat. Yang perkalian 1 kali 1, atau nanti 10 kali 10 sampai 15 kali 15. Sedangkan tabelnya sudah permanen 1 sampai 15 gitu ya. Nah, ini copy paste dulu. Kalau copy paste sampai 13 mungkin cukup itunya ya. Nanti baru kita tampilkan bagian terakhir dari ini ya. Nah, yang ini sebenarnya ada cabangnya juga. Tapi nanti akan kita abaikan dulu cabangnya ya. Ini cabang nih ya. 13 maksimal 13 dia ya. Kalau 15 nanti dia berantakan ke bawah. Nah, judulnya kita buat nanti ganti 13 aja ya. Nah, sampai 15. Soalnya dia turun ininya ke bawah. Kemudian ininya kita buat konstan ya. Pokoknya ya kalau layout seperti ini ya outputnya seperti itu kan. Dibuat satu garis ya satu garis. Dibuat ini nanti sampai dia 15 ya sampai 15, 13 ya buat ya. Ya saya ukur ulang lagi ya sampai 13. Jadi dia munculnya sampai 13. Nah, sedangkan inputnya di sini adalah variabel dari 1 sampai 13. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sedangkan judulnya tetap 13. Nah, ini kalau kita jalankan nanti ya. Kalau yang salah dia, nah ini nanti. Yang salah dia akan keluar. Pokoknya dibuat 17. Salah dibuat minus. Salah ya, akan keluar. Nah, ini kita coba. Nanti kita ubah lagi ini judulnya. Harusnya judul harus sesuai dengan isinya. Gitu kan. Judulnya 5 ya. Tapi nggak salah sih. Itu cuman tidak enak aja dilihat. Ya. Nah, contohnya. Kita sampai 13 memang maksimumnya sampai 13 perkaliannya. Tabel perkaliannya. Pelajaran SD ini ya. Perkalian. Saya buat cuma 5 dulu. 5. Perkaliannya, tabelnya benar 5. Tapi judulnya tetap sampai 13. Karena ini kita buat adalah konstan ya sepertinya. Saya ya munculnya seperti ini ya. Seperti ini munculnya. Diketik 1 ya. Kecuali slash ya. Ketik sampai 13 ya 13. Padahal kita hanya perkaliannya hanya sampai 5 ya. Munculnya ini sampai 5. Gitu ya. Nah, nanti juga saya ini kan satu dulu yang di bawahnya ya, biar sama. Jadi dia judul dengan isinya tidak sinkron gitu ya, walaupun dia tidak menyalahi hasilnya ya, hasilnya tidak salah, hasilnya tidak salah, cuman dia tidak yang kita tampilkan hanya sebagian gitu ya, tapi judulnya kok udah nampilkan untuk semuanya. Padahal kita disuruh masukin 1 sampai batas tertentu. Ya, 1 sampai batas tertentu, tetapi dia menampilkannya judulnya tetap maksimal. Kita tidak memilih jadinya ya. Nanti saya ulang lagi biar lebih enak aja dilihat ya.
Hasilnya nggak salah, cuma judulnya saja yang ada dilihat. Tadi ya, seorang lagi pemain 5 tadi. Judulnya tetap sampai 13, berhitung 5. Kita buat ulang lagi ya. Ini kan yang ya do ya. Ada pengulangan do. Nah, yang CLS saya buat 10. Tetap 13. Ininya 10, cuman judulnya 13 gitu ya. Ya, judulnya tetap 13. Tetapi isinya hanya sampai 10. Kita buat lagi yang lain umpamanya. Baru yang 13 semua. 13. Nah, baru dia. Nah, ini baru judul sesuai dengan isi. Jadi ini bisa benar juga, tetapi bisa juga judulnya itu tidak sesuai dengan isi. Nah, kalau di bawah 13 dia isinya sampai sesuai dengan kita inputkan, sedangkan judul dari tabelnya tetap menampilkan 13. Ini di bawah juga sama. Nah, ini nanti yang kita buat nanti gimana supaya judulnya itu juga sama, berarti sama dengan diinputkan, berarti dia ikut input. Kalau 3 ya untuk 3, kalau 5 ya untuk 5 gitu ya. Nah, kalau inputnya salah umpamanya 19 sebut ya. Nah, dia langsung keluar. Salah. Ingin lagi enggak? Nah, ini dulu tadi kan. Ya, kalau ya masukin yang benar gitu ya. 22 salah lagi. Nah, berarti yang benar tadi umpamanya 12. Tetap itu ya. Nah, gimana judulnya ini supaya sama dengan isinya. Kalau hasilnya nggak salah ya, cuma tampilannya tidak enak aja. Ini kita menampilkan 6 kok, judulnya juga 13, tapi hasilnya kan nggak salah. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 6 kali 6, 6 kali 1 kali 6, ini 6 kali 6 sama. Sampai dia nanti 13 kali 13. Kalau kita agak rapatkan sedikit, itu dia bisa nanti ininya sampai lebih ya, sekitar 15 bisa ya. Nah, ini saya tutup dulu. Gimana ini untuk mengubahnya? Ini kita ubah seperti ini ya. Jadi kita buat juga pengulangan. Jadi dia kalau hanya mengulang untuk 1 perkalian, ya hanya 1 yang di garisnya. Jadi judulnya juga 1. Kalau 2 juga 2. Ini yang tadi ya. Kalau ini tidak kan. Perkaliannya 1 ya judulnya tetap 13. Perkaliannya 5 judulnya tetap 13. Perkalian 13 juga 13. Nah, ini yang kita buat pengulangan. Cuman lebar datanya tadi adalah berarti dia bukan ini 13 ke 13, 5 kali 5, tapi dia dikali dengan lebarnya. Jadi lebarnya 5, berarti dia ininya dikali dengan 5 ya. Kalau tidak nanti dia tidak sama. Ini lebarnya juga 5. Nah, ini contohnya. Ini dia. Nah, lebar sebut 5. Nah, kan lebar 5. Ini sebut sampai 12 tadi ya, ini sebut 12. Karena judulnya slash T soal di sini. Nah, ini dia kan. Lebarnya tadi N-nya ini CD ini garis 2 ya, tapi dia nyambung. Kalau sama dengan tadi kan nggak nyambung ya, antara sama dengan pertama dengan kedua terpisah ya, sebaliknya ya. Ini terpisah kan, sama dengan kelihatan yang misalnya. Nah, ini kalau CD ini disama dengan juga nanti cuma dia nyambung garisnya. Jadi tidak ada selah antara sama dengan pertama dan kedua. Nah, kalau nggak mau pakai ini ya udah pakai sama dengan juga sama, tapi dia akan ulang. Jadi tapi dia maksimalnya ini, maksimalnya berapa tadi? Bapaknya 5 ya, maksimalnya 5. Berarti dia akan ulang sampai 5 dikali lebar. Kemudian ditambah 5. Nah, ini untuk awal ini ya. Maksimalnya 5, ininya dulu. Maksimal kalau 5 tadi 5. Dikali lebarnya 5 tadi kan nilainya di atas. Nah, 5. Kemudian kita tambah 5 untuk ininya nih. Perkalian. Nah, ini garisnya. Baris atas nih. Nah, kemudian baru ininya. X-nya berarti dia 1, 2, 3. Ini garis ke bawah. Ya, kalau ini garis samping 2, ini garis bawah 1. Oh, nggak bisa, udah gunakan pakai yang dekat itu ya, OR kemarin ya. Boleh. Nih. Kemudian N-nya ini dari 1 sampai maksimal tadi. Kalau 5 ya 5, dia kalau 12 ya 12. Angkanya ya. Dengan lebarnya tadi sesuai dengan lebar 5 ya. Jadi sesuai dengan judul tadi. Nah, ini kalau ditambah 5. Nah, ini tambah 5 kenapa? Ini karena untuk ini dia. Judul X-nya ini nanti. Ini baru kalau ini angka kan geser dulu ke kanan. Tambah 5-nya. Kalau tambah 5 nanti tempat kalinya tidak ada. Nah, lebarnya nih. Nah, ini yang di atas sama lagi dengan garis di bawahnya. Nah, ini dia. Jadi tadi sama dengan 5 lagi. Kemudian ini saya lewatkan dulu ininya. Ini isinya ya. Nah, yang di bawah juga. R sama dengan 5.
Nah, ini sama dengan sebelumnya. Untuk menampilkan tabel dari 1 sampai maksimal barisnya, kolomnya juga dari 1 sampai maksimal kolom. Baru hasilnya adalah baris dikali kolom. Set lebar ini 5 tadi ya, 5. Baru ini hasil. Lebar 5, baru kita dapatkan hasilnya. Ini kalau enggak ini kan langsung bisa ini ya. Lebar ya, sama. Nah, kalau kita jalankan, ini dia apa namanya? Tabel program ini dia akan mengikuti judulnya. Ya, mengikuti judulnya ya. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Jadi yang tadi tidak salah ya, cuma tidak enak dilihat aja gitu ya. Ini sampai 12 saya buat sengaja karena saya geser ke tengah dikit. Cuma sebut tadi 5 seperti tadi. Nah, ini dia. Perkaliannya 5, judulnya 5. Jangan emang sampai 5 aja, Pak. Ya, ulang lagi ya. Kita buat tadi yang 12 maksimal ya. 12. Ini 12 juga. Ini kenapa? Ini karena saya geser ke tengah dikit ya, nanti saya kembalikan. Nah, 12. Ya, 12 tuh. Ya, 12, 12. Judulnya 12, ini umpamanya hanya 2. Ya, judulnya juga 2. Itu kali 2. Ini kenapa tambah 5 tadi ini? Garis yang di atas ya. Kalau dia kan langsung, kalau 2 ya kali 2 kali 5 tadi kan tambah 5. Bisa 2 dikit. Nah, kali ini kan sama. Hanya lebar 5 kan. Kalau 3 ya ikut 3. Kalau 4 ya ikut 4. Itu ya. 5 ya ikut 5. Nah, jadi itu boleh kita buat manual seperti tadi, boleh juga kita buat pengulangan. Nah, ya. Ini juga ngulang sesuai dengan banyaknya. Judul sesuai dengan isi tabel. Kalau tadi tidak, judulnya tetap, isi tabelnya bervariasi. Nah, itu aja ya. Nah, ini buat satu aja tinggal copy paste di sini, bawahnya ini copy paste. Nah, itu dia pengulangan. Ya, ini kalau yang salah juga. Nah, ini nanti nih yang salah. Salah tapi tidak kita ulang ya. Bisa salah itu seperti yang kemarin kita gunakan while bisa ya. Salah umpamanya saya 13. Oh, salah terlalu besar, ulang lagi enggak. Nah, bisa juga ini kan do. Nah, kalau menggunakan while juga bisa kan. Input Anda salah hanya 113, inputkan lagi. Itu bisa ya. Jadi macam-macam kalau yang buat salah itu ya, kalau yang salah. Atau yang minus tadi kan, minus 5 ya salah gitu. Karena salah atau terlalu besar. Nah, minus terlalu kecil sebenarnya kan. Sebenarnya di luar batas sebenarnya kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ini nggak usah di-share. Nanti akan saya ulang lagi untuk setelah kita selesai pengulangan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu adalah cabang. Tadi sebenarnya sebagian sudah saya gunakan, tapi makanya belum saya ini kan ya, supaya nanti biar tidak terlalu bingung kamu. Nanti baru setelah kita pelajari ini, baru nanti kita masuk. Nah, ini dia bab 3, disiapkan ya bab 3-nya ya, setelah programnya. Nah, di bab 3 ini kita sebenarnya ini dulu, sebenarnya agak susah ya, dia juga gabungan. Bisa juga bab 3 dulu, bab 4 dulu. Karena nanti di bab 3 ini juga ada bab 4-nya, supaya kita tidak, karena ini nanti cabang, kalau lebih dari 1, berarti kita menjalankannya kalau tidak ada pengulangan, ya berarti kita harus keluar dari program lagi, dijalankan lagi. Keluar dari program lagi, dijalankan lagi. Makanya sebenarnya ada benar juga loop dulu, baru nanti dia pengulangan. Tapi dua-duanya harusnya, kalau sempurnanya ya pengulangan dengan loop bareng gitu ya. Tapi susah belajarnya kan. Nah, ini pengulangan ini adalah jika pilihan kita lebih dari 1. Ya, pilihan kita lebih dari 1. Jadi kita bisa memilih. Kalau pengulangan tidak, hanya pokoknya dijalankan saja, data yang benar diulang, kalau salah tidak diulang. Jadi dia adalah keputusan atau pilihan sebenarnya, ya, decision. Ya, untuk pilihan-pilihan yang lebih dari 1. Nah, yang pertama itu adalah pilihan yang cabang keputusan atau pilihan yang sederhana itu adalah if. Cuma dia hanya 2 pilihannya. Namanya pilihan ya, minimal 2 kan. Nah, kalau pilihan, kalau hanya 1 bukan pilihan namanya. Nah, pilihan itu lebih dari 1. Nah, minimalnya 2. Nah, itu udah ada pilihan. Minimalnya 2. Jadi kita akan membuat nanti
Syarat-syaratnya apa tuh pilihannya? Sebenarnya itu sudah kita pergunakan di loop tadi ya. Nah, di sini nanti kita bahas sedikit. Contohnya ini, ada persimpangan. Kita dari sini masuk, ada persimpangan kita jalan. Kita tidak mungkin ke kiri dan ke kanan pada saat yang bersamaan. Ya kan? Ini pilihan. Kita ke kiri dulu, atau nanti ke kanan dulu. Nanti setelah ke kiri, kita baru bisa ke kanan kan? Nanti kalau setelah kita balik. Tidak bisa kita jalan, ada persimpangan, kita juga pada saat yang sama masuk kiri, kemudian masuk kanan juga. Ya nggak bisa. Ya, tapi kita harus milih. Nah, ini dia pilihan. Syaratnya apa? Nah, ini tentu untuk memilih ke kiri apa syaratnya? Untuk ke kanan apa? Nah, di pilihan di cabang itu syaratnya hanya kalau pilihannya 2, syaratnya cukup 1. Berarti kalau syaratnya benar, berarti pilihan yang lain itu dia. Jadi yang lain itu tidak syarat lagi. Umpamanya sini, jika kita untuk ke kiri, umpamanya di kiri ini ada pasar. Kita mau ke pasar, syaratnya adalah jika kita mau ke pasar, baru ke kiri. Kalau ke kanan, umpamanya ke sekolah. Tidak perlu lagi. Jika ke sekolah, ke kanan. Tidak perlu. Cukup 1 saja. Syaratnya ke pasar saja, atau syaratnya ke sekolah saja. Jadi kalau umpamanya kita pilih syaratnya ke pasar, berarti yang sekolah nggak usah. Berarti selain ke pasar, berarti ke sekolah. Jadi. Karena pilihannya 2 cuman kan. Jadi kalau kita nggak ke pasar, berarti kita ke sekolah. Tidak bisa kita pergi ke tempat hiburan umpamanya. Tidak bisa, karena cabangnya hanya 2. Tapi kita hanya jalannya di sini hanya ke pasar, di sininya hanya ke sekolah. Berarti hanya 2 seperti itu ya. Jadi syaratnya cukup 1. Jadi kalau pilihannya 2, syaratnya hanya 1. Nah, seperti. Jadi kita tidak bisa dua-dua sekaligus. Nah, ke sini dulu atau ke sana dulu. Nah, untuk syaratnya cukup 1. Boleh syaratnya ke pasar, boleh syaratnya ke sekolah. Gitu ya. Jadi jika syaratnya jika ke pasar benar syaratnya, dia akan ke pasar. Atau nanti jika syaratnya ke sekolah salah, dia akan ke pasar. Jika dia benar, baru dia akan ke sekolah. Itu dia contoh yang paling sederhana nih. Pernyataan if atau cabang. Gitu ya. Ini dia, keputusan kita kemana? Ke kiri atau kanan. Nah, itu dia menjadi syarat. Jadi di cabang itu di if hanya ada syarat. Tidak seperti pengulangan, ada 3 komponennya ya. Ada nilai awal, ada syarat, ada baru pencacat. Ini hanya syaratnya saja. Ini kita ambil contoh hampir di seluruh dunia nih kejadiannya. Orang itu tidak mau menggunakan umpamanya nomor rumahnya 13, jarang gitu ya. Biasanya kalau di kompleks dia itu setelah 12, kalau enggak 12A langsung 14 gitu ya. Di lantai-lantai bangunan juga banyak seperti itu. Bukan di negara kita aja, di negara maju juga masih percaya kepercayaan seperti 13 itu katanya angka sial gitu ya. Jadi tidak ada angka 13 umpama untuk lift. Banyak gedung-gedung yang menggunakan seperti itu. Setelah 12 dia langsung ke 14 atau nanti 12A gitu ya. Padahal lantai itu kan tidak tetap aja lantainya ada setelah 12 lantai 13 kan. Nomornya yang tidak diberi 13. Karena kita tidak mungkin membangun lantai ke-14 kalau tidak ada lantai 13. Tetapi kalau untuk nomornya bisa. Setelah nomor 12 kita langsung 14. Itu bisa kan nomor kan. Tapi lantainya tetap lantai 13. Nah, di sini nanti antara lantai sesungguhnya dengan nomor lantainya bisa berbeda. Nah, itu ya. Jadi lantai sesungguhnya untuk lantai 1 sampai 12, ya, ini dianggap nanti kalau lantai 1 ya, kalau ground-nya nanti dia lantai ground nanti ya. Ground pertama, ground kedua, dan seterusnya ya. Tapi yang ke atas ini ya. Mulai dari lantai 1, itulah lantai sesungguhnya. Kalau ke bawah nanti dia ground. Nah, ini dianggap tidak ada ground dulu ya. Dari lantai 1 sampai lantai tertentu gitu ya. Lebih dari 13. Nah, biasanya lantai 13 tidak ditulis. Biasanya 12A atau langsung 14. Sehingga untuk nomor dari 1 sampai 12, nomor lantai dengan lantainya itu sama. Lantai 5 itu berarti dia emang nomor lantai 5 berarti dia emang kita berada di lantai 5. Nomor lantai 7 berarti kita berada di lantai 7. Tetapi kalau nanti umpamanya dia setelah 12 langsung 14, berarti lantai 14 bukan di lantai 14 kita. Nomornya, nomor 14 bukan di lantai 14, berada di lantai 13. Nomor 15 tidak di lantai 15, lantai 14. Kalau dia langsung lompat ya, dari 12 langsung 14. Tapi ada juga orang supaya selain 13-nya itu normal lagi, hanya 13 saja yang tidak ada. Setelah 12, 12A, setelah itu tetap 14 gitu ya. Jadi 14 tetap ke atas. Nah, ini di sini contohnya hanya di atas
12 dia dikurangi 1. Karena dia lantai 13 itu adalah lantai 13 itu ditulis 14, lantai 14 ditulis 15. Maka lantai sesungguhnya ini. Nah, ini ada dua kan? Pertama ada jika lantainya besar dari 13, berarti dia ditulis 13 kurang 1. Sebenarnya besar sama nih harusnya ya. Karena 13-nya tidak ada di ininya, di liftnya ditulis gitu ya. Kita setelah 12 langsung 14. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini dia masih masuk ya 13. Jika di bawahnya, baru di lantainya sama dengan lantai sesungguhnya. Nah, ini flowchartnya seperti ini ya. Ya, pilihan kita ada dua. Ini lantai di atas 13 atau lantai di bawah 13. Lantai di bawah 13, nomor lantai dengan lantainya sama nih. Aktual floor-nya dengan floor-nya sama. Sedangkan jika di atas 13, aktual floor-nya, lantai sesungguhnya dengan nomor lantainya dikurangi 1. Karena dia setelah 12 menumpuk 14. Di lantai ke-13 itu baru jadi 14. Lantai ke-17 ternyata dia baru 16. Tapi kalau dari lift biasanya dia orang lebih banyak membuat 12 dan 12A ya. Supaya nanti lantai 14-nya tetap 14, lantai 15 tetap 15. Nah, kalau seperti itu cabangnya udah 3. Nah, bisa kita gunakannya. Nanti bisa kita buat seperti itu. Jadi umpamanya di bawah lantai 12 ke bawah sama. Lantai 13 berbeda sendiri. Lantai 14 sama lagi. Nah, berarti cabangnya 3. Gitu ya. Nah, ini kita anggap itu dulu ya. Nanti pokoknya di atas 13 dia tambah 1, di bawah 13 dia sama. Nah, gimana programnya? Nah, tadi kan 13 aku. Soalnya Mbak. Ya. Cabangnya tadi. Jika di atas 13 ya kan, berarti dia salah. Ini sama. Jadi kurang 1 berarti kan? Kurang 1. Umpamanya yang 12 tadi kan dikurang 1. Sama. Nah, ini kita buat. Jadi caranya bisa macam-macam ya. Yang pertama gini tadi dia. Nah, yang aktual ininya dikurang 1. Yang ininya, yang sesungguhnya ya, yang salahnya berarti dia sama. Besar dari 13. Berarti kan 12 ke bawah. Kalau ini besar 13 sama. Benar. Berarti 13 ke atas kan. Nah, ini kurang 1. Atau bentuk yang kedua. Bisa juga. Jika besar dari 13, berarti dia langsung tulis. Ini langsung kurang 1. Nah, bisa beberapa cara. Ini dia. Kita masuk yang program pertama. Latihan 31 untuk keputusan. Di sini dia programnya. Nomor lantainya berapa? Ya. Kemudian, jika nomor lantainya besar dari 13, dia kurang 1. F-nya nggak usah. F-nya langsung sama. Nah, baru dia keluar ke sini. Apa? Oh, lift Anda menuju lantai sebenarnya berapa? Nah, tetapi di sini yang 13 itu tetap ininya muncul nanti ya. Jangan masuk ke 13 karena nanti di sininya ya input 13 tidak disediakan gitu ya. Nah, tapi di sini masih kalau kita ya kan kita akan masuk lagi di sini ya. While jika 13 diinputkan berarti dia tidak ada. Nah, bisa ditambahkan lagi nanti ya. While 13 ya, bisa kita tambahkan lagi. 13 tidak ada. Nomor 13 tidak ada. Pakai while ya. While floor sama dengan 13, berarti nomor 13 ya. Nanti kita coba ininya. Ini dulu, dianggap 13-nya nggak kita inputkan. Copy paste ya. Nanti gimana Pak? Kalau tetap aja namanya input kita kadang kan salah gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan lagi yang udah kita pelajari kemarin. Ya. Kita buat dulu latihan 31 ya, 31 dulu. 31 dianggap 13-nya tidak diinputkan. Nanti kita ubah lagi. Harusnya jangan dong, harusnya 13 juga kalau diinputkan tidak ada. Nah, jadi kan itu bisa. Ya, kita udah belajar kemarin itunya kan, while if 13. Nah, di sini nanti kita tambahkan setelah ini. Sebelum if. While kemudian floor sama dengan 13, kita masukkan lagi. Nomor input 13 tidak ada. Inputkan lagi ya. Nanti kita buat habis ini. Ini simpan dulu namanya ya, latihan 31. Nanti kita lihat masing-masing ya, latihan 31.
Nah, 31 ya. Jalankan ya. Tapi di sini kita kan belum ada pengulangan ya, sehingga kita harus menjalankannya berkali-kali nanti untuk di atas 13. Kemudian di bawah 13. Jadi karena belum ada pengulangan di sini, nah kita karena pilihan kita kan ada banyak ya. Jadi setiap pilihan kita keluar dulu. Bukan nih. Program lantai bangunan, inputkan lantai. Ya. Input 13 tidak disediakan begini kan. Tapi kalau kita masukin di sini masih ada ya. Sama dengan kemarin 0 sampai 100 ya, tetapi di atas 100 juga bisa masuk. Ini 13 juga sama. Kita masukin dulu yang umpamanya 17. Lift akan menuju lantai sebenarnya adalah 16 karena 13-nya nggak ditulis, langsung 14. Nah, ini karena tidak ada pengulangan, ya kita terpaksa keluar lagi, jalankan lagi untuk coba yang lain gitu ya. Nah, saya jalankan lagi. Nah, nanti kalau karena kita nanti sudah belajar pengulangan, nanti ya kamu harus tambahkan sendiri nanti ya pengulangannya supaya nanti kita tidak perlu kita setiap menjalankan data yang lain ngulang lagi. Harusnya lantai yang lain ingin menginfokan lantai yang lain kan itu harusnya. Tapi ini kita abaikan dulu itu. Jadi kalau 5 kali dia ya 5-5-nya kita jalankan 5 kali. Tadi di atas 13 kan. Sekarang yang di bawah 13 6 sama lantai ke lantai 6. Ya. Tetapi ini, nah ini yang kekurangan programnya, jika dia 13 ini masih masuk. Ya. Terpaksa saya ulang-ulang lagi ya, keluar-keluar masuk ya. Jadi ininya terpaksa saya jalankan lagi ya. Nah, tadi kan di atas 13, berarti dia kurang 1. Di bawah 13 dia sama dengan input ya. Sama 13 ini masih masuk. Lantai sebenarnya 13. Harusnya ini tidak ada inputnya. Tidak bisa. Lantai 13 tidak ada. Nomor 13 tidak ada. Harusnya itu ya. Ulang lagi. Nah, seperti itu harusnya. Nanti kita ubah sedikit. Nah, nanti kamu copy paste, kamu share. Sekalian saya memperbaiki yang ini untuk menambahkan, bukan memperbaiki, yang menambahkan supaya nanti, karena kita sudah belajar itu ya, belajar berempatnya. Ya. Nah, sehingga kita udah bisa sebenarnya. Tapi nanti yang pengulangannya belum saya masukkan. Ini yang salah aja dulu ya. Kita tambahkan sedikit dulu ya. Kalian dijalankan dulu ya. Di share ya nanti ya. Sebentar saya cek dulu ya. Bentar.
Nanti bisa kamu gabung dengan perintah do karena kita akan memasukkan beberapa data ya. Jadi untuk ngecek tidak bisa hanya sekali bahwa program itu sudah benar karena dia ada pilihannya. Kalau dia 2, berarti minimal 2 kali kita jalankan. Nah, ini contoh yang barusan saya bilang ke kamu ya bahwa 13-nya nggak dimasukin. Nah, ini kita tambah ya. Saya share ya. Namanya yang lainnya sama dengan tadi. Nah, 13 input 13 tidak disediakan, tapi kita masukin juga motor 13 ya. Nah, ini dia input 13 sudah disediakan. Inputkan nomor rantai yang benar. Nah, rantai yang benar berarti di bawah 13 dan di atas 13. Nah, ini 7 tadi ya udah, baru dia benar ya. Nah, tambahkan nanti di sininya do, while. Nah, bisa lagi ditambahkan dengan do. Ingin ulang lagi enggak untuk pilihan yang lain? Nah, nanti bisa lagi ya. Tapi kalau udah for dan while itu sudah bisa kita. Itu tidak perlu keluar. Kalau ini masih keluar kita ya. Untuk cabang pertama, umpama yang salah apa? Untuk cabang kedua yang benar apa? Harus keluar dulu. Nah, coba siapa yang sudah jadi latihan 31? Nah, tapi nanti 2 kali minimal ya. Coba di atas 13, coba di bawah 13. Yang 13-nya jangan dulu. Nanti saya share lagi yang ininya. Bisa kamu tambahkan, baru nanti dia 13, dia tidak akan diproses. Nah, kita menyuruh dia di bawah 13 dan di atas 13. Ayo, siapa yang sudah? Ya, sekarang 13 jangan diikutkan dulu. Coba, siapa yang sudah? Nanti saya share lagi lewat ini. Chat ya. Kasih namanya yang berbeda. Ketika 1, jangan yang A, karena nanti ada lagi 3, 1A ya. Coba, siapa yang sudah? Ayo di-share. Copy paste saja. Siapa? Habib ya, silakan. Ini minimal 2 kali ya, Habib ya. Nanti pertama di atas 13, bawah 13. Tidak bisa kita sekali. Karena pengulangan belum kita buat, ya terpaksa keluar dulu. Coba, share dulu. Coba di-share dulu. Yang lain juga lihat ya. Latihan 31-nya. Nomor rantai, ini belum tambahkan itunya ya. Apa-apa ya. Apa-apa, Pak. Apa? Nanti tambahkannya komentarnya 13 tidak ada. Kalau ini kan, nah, tutup dulu, coba jalankan yang di bawah 13. Lihat ya, ini lantai 16 sebenarnya di 15 kan, kurang 1 ya. Nanti 17 jadi 16. Coba nanti masukkan lagi yang inputnya di bawah 13. Tetap Habib, jadi 2 kali minimal. Coba ini lagi jalankan lagi, baru diinputkan data 13. Karena belum kita buatkan pengulangannya di situ. Nanti saya balik aja babnya nanti ya. Bab 3-nya menjadi bab 4. Supaya nanti di sininya kita bisa. Ya, ini sesuai kan 7 karena dia di bawah 13. Jadi kalau tadi di atas 13, dia akan menulis nomor lantai itu, liftnya akan menuju nomor lantai yang dikurangi 1 ya. 15, jangan 14. 17 dikurang. Kalau di bawah 12, lantai 7 tetap ya. Liftnya lantai 7 juga gitu ya. Nah, coba tutup. Yang lain siapa? Saya, Pak. Sebentar dulu, saya tandai dulu ya, sebentar. Sebentar ya. Siap-siap aja ya, sebentar. Saya tandain dulu, Habib ya. Sekarang siapa? Silakan. Siapa tadi? Silakan. 2 kali ya minimal ya. Nanti kalau coba jadi 13. Nanti saya share yang untuk apa namanya, kalau kita data salah tidak bisa diproses gitu ya. Saya, Pak. Adrian silakan. Sama kayak Habib pas saya, Pak. Belum di... Iya. Nggak apa-apa. Nanti ditambahkan itunya ya. Lihat nanti 4 ya. Berarti tutup dulu. Berarti kan di bawah 12 ya. Lantainya 4, nomornya juga 4. Nah, coba di atas 13. Atas 13. Nah, berarti di 19 nanti juga kan. Karena dia setelah 12 ditulisnya 14. Kalau yang seperti itu, ini kasusnya seperti itu ya. Nah, bisa juga nanti hanya setelah yang tidak ada hanya 13 saja. Setelah 13 itu tetap aja 14. Berarti dia 13-nya ditulis umpamanya
12A gitu ya. Itu bisa juga. Jika berarti cabang kita lebih dari 2. Jadi jika nilainya sama dengan 13, nah berarti lantainya nanti akan ditulis 12A umpamanya. Selain itu, dia akan ditulis sesuai dengan namanya. Nah, sekarang nih sebentar dulu ya. Saya tandain dulu. Adrian sah ya barusan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang satu lagi dulu. Ya, Pak. Kita edit lagi programnya. Nanti yang ini saya edit programnya. Saya share ya ke kamu. Saya, Coba. Pak. Taufik ya, silakan. Masukin dulu, terserah. Di atas 13 boleh, di bawah 13 boleh ya. Buat 13 saya dulu. Fokuskan habis itu, Taufik. Setelah diisi, enter, baru difokuskan. Isi dulu aja. Pak. Isi enter, baru kamu fokuskan. Biar nggak. Nah, baru kamu fokuskan video kamu ininya. Sampai dia jelas. Ini nggak jelas, belum. Masih kabur. Halo, Pak. Ini kotor nih, Pak. Jadi, bukan kotor yang kadang nggak fokus. Nggak fokus. Nggak kelihatan angkanya. Buram. Duh, nggak fokus itu, nggak kelihatan apa yang kamu tulis itu tulisannya. Itu masalah jarak dari ini kamu aja tuh, jarak dari HP kamu ya. Lupa coba. Jaraknya nggak pas. Duh. Jadi Fokus tuh. Pak. Ya. Coba tutup dulu, jalankan lagi dengan nilai yang di atas 13 ya. Nilai yang di atas 13. Kalau tadi di sama ya, nomor lantai 8, itunya di 8. Ini 18, dia hanya 17 gitu ya. Nah, nanti udah tutup, Taufik. Nanti ini dulu, udah 3 dulu, nanti kan ini banyak programnya ya, nanti kita gantian ya. 3 dulu. Nah, sekarang yang tadi yang saya share dulu. 13-nya dia tidak masuk. Nanti ada lagi, jika bisa juga 13-nya jadi 12A, selain itu juga, nah itu cabangnya bisa cukup 2 saja. Nanti kita ubah lagi. Nah, ini saya share dulu ya, yang tadi. Saya share dulu yang ini tadi. Kamu simpan namanya, sesuaikan dengan yang sama kasih ya. Latihan, tadi kan latihan 31 ya. Latihan 311 ya. Karena ini satunya nanti banyak, ada 1A, 1B, ini 11 aja. 1A-nya sudah ada nanti. Oke, saya copy paste. Saya lihat dulu sampai di mana kalau bisa 1 lewat ini ya. Lewat chat. Saya kirim lewat chat ya. Nah, ini bisa nih, lengkap nih. Nah, coba kamu copy paste. Ini itu yang semua ya, tapi yang di-share nanti yang belum. Kasih nama latihan 311 itu ya. 311 ya. Share itu ya. Share. Itu dia akan seperti yang tadi. Jadi kalau masuk 13, dia tidak dihitung. Kalau yang tadi kan 13, akan masuk juga 13. Coba kalian coba kan, inputkan 13. Nanti dia 13 muncul. Nah, kalau sini tidak nanti. Jadi kalau 13, dia tidak, data nomor 13 tidak ada. Nanti gimana kalau hanya 13-nya saja yang diganti. Yang lainnya tetap sama. Nah, nanti bisa lagi. Yang pokoknya masuk 13 nih. 13 tidak ada. Dia minta lagi. 12 baru ya. Nah, 12 sama. Nah, cuman ini tidak ada pengulangan, itu terpaksa keluar. Nanti bisa lagi ditambahkan dengan perintah do. Ya. Nah, coba. Yang belum ya. Ini ada barusan udah 3. Ardian, Habib, sama Taufik. Nah, ini yang kita revisi atau kita edit. Ditambahkan bahwa yang 13 tidak masuk. Coba siapa? Latihan 311 ya. Silakan siapa? Silakan. Iqbal. Latihan 311. Coba dulu yang 13-nya ya. Nah, baru yang lain. Yang lainnya harus 2 kali. 13-nya diulang. Kalau yang ininya nanti gimana kalau kita yang di atas 13 juga nilainya sama. Hanya yang 13 saja yang 12A. Itu bisa lagi. Coba, silakan. Ya 13 dulu. Nah, itu 13 tidak disebut. Nah, ya kan? 13 tidak ada. Coba, baru yang masukkan di atas 13 atau di bawah 13. Coba. Nah, ini di bawah ya. Nomor lantai dengan liftnya sama. Coba sekarang tutup dulu, jalankan lagi di atas 13 sekarang.
Nah, ini 16 ya. Nah, nanti gimana 17-nya tetap 17, 9 tetap 9, hanya 13 yang diubah gitu ya. Nah, baru satu ya ini ya. Nanti ini dulu. Kayak siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Pak. Sebentar dulu, saya tandain dulu si ini Iqbal ya. Tandain dulu. Siapa sekarang? Yang satu-satu ya, 311. Dafa, Pak. Dafa, Pak. Dafa, silakan. Ini yang kata tadi di ini kan, Pak, di Ya, yang barusan di copy. Kasih nama latihan 311 ya. Yang lain juga di copy ya. Jadi disimpan. Jadi kalian dapat nanti kalau ada tugas ini, bisa, ini mirip dengan ini ya. Itu gunanya ya. 13 dulu kali ini. 13 dulu. Nah, itu nggak masuk ya kan? 13 nggak ada. Baru masukin, terserah di bawah 13 atau di atas 13. Nah, 16 dia kan. Nanti di atas, di bawah 17 lagi. Ini tutup dulu. Tutup. Baru jalankan lagi, baru share lagi. Karena di Zoom tidak bisa 2 kali kita ya ininya. Terpaksa kita tutup dulu, jalankan lagi. Karena ini tidak ada pengulangan, terpaksa kita jalankan lagi. Nanti bisa kita tambahkan lagi dengan perintah do kan, ulang lagi nggak? Ingin melihat data lantai yang lain, nah bisa. Ya nggak apa-apa. Nah, ini belum, bukan yang ini. Tutup dulu yang hasil kamu tadi itu. Tutup dulu layar yang dihasilkan program, nah, baru jalankan lagi, baru di share. Yang 3.11 ya Pak? Iya, tetap 3.11. Tadi kan baru yang di atas 13 kan? Iya. Nah, sekarang di bawah 13 coba. Ya. Karena ini tidak ada pengulangannya. Di bawah 13. Ya, di bawah 13 sekarang. Tadi kan udah di atas 13. Pak. Ya. Nah, ya sama kan? Nah, ya. Satu lagi. Tutup dulu, Dava. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya. Siapa? Ya, easy. Ayo, satu lagi. Yang latihan 311 ya. Baru nanti kita 31B, 31B nanti habis ini. Ayo, siapa lagi? Coba. Silakan, isi. 13 dulu ya, isi ya. Latihan 311 ya. 13 ya. Jadi nama programnya jangan lupa ya. 13 salah, dia kan nggak ada. Baru masukin di atas 13 atau di bawah 13. 13 dulu. Tapi untuk yang kedua, nanti yang di bawahnya jalankan lagi. Tutup dulu nih. Tutup dulu baru jalankan. Coba jalankan lagi dengan data yang di bawah 13. Isi. Ya. Ini baru yang lain ya. Kita ada 7 ya. Satu lagi deh. Nah, ya. Ini sesuai ya. Satu lagi yang belum. Ini tanggung ya. Nah, ya. Satu lagi. Mega, Pak. Ya, silakan. Mega. Ini tanggung ya, 7 orang ya. Udah. Coba. Nanti gimana kalau kita tampilkan data apanya? Nah, ya 13 nggak ada 5 ya. Yang di atas 13 lagi ya, tutup dulu, Mega. Tutup dulu, di atas 13. Tutup dulu itu jalankan lagi karena kita tidak ada pengulangannya di sini. Sehingga dia harus kita keluar lagi ya, kecuali yang 13 tadi ya. 13 baru bisa dia karena itu pengulangan. Coba satu lagi, Mega. Datanya di atas 13 sekarang. Share lagi, jalankan dulu baru share lagi. Ayo, Mega. Yuk. Jalankan lagi dengan data yang tadi kan di bawah 13, yang 13 dan di bawah 13 kan. Sekarang yang di atas 13. Ya, 20 jadi 19. Nah, nanti mau kita edit lagi ya. Nah, sebelum ini udah tutup dulu. Nah, ini untuk syarat. Nah, untuk syarat daripada pengulangan termasuk cabang, termasuk kemarin pengulangan, dia ada 3. Nah, ini ya, disebut kecil dari, besar dari, ini namanya operator relasional atau relasi. Hubungannya bukan berapa besarnya, tetapi apakah persamaan sebelah kiri besar dari, kecil dari, atau sama dari yang kanan. Contohnya yang tadi. Floor ya, tadi kan. Floor besar dari 13.
Jadi ini hasilnya bukan ini 12 atau ini benar atau salah. Umpamanya di sini dapatnya 5. 5 besar dari 13. Ini salah. Hasilnya cuma 2. Benar atau salah. Ini kalau menggunakan operator relasi. Jadi untuk syarat itu dia operator relasi. Aritmetika bisa nggak? Tidak boleh. Yang aritmetika hanya dipergunakan tanda sisa. Karena sisa juga ada sisa atau tidak. Ini dia kan. Kecil dari, kecil sama, besar dari, besar sama dengan 2 kali ya. Tidak sama dengan tanda seru, baru sama dengan. Kenapa tanda seru tidak boleh untuk nama variabel? Nah, digunakan untuk ini ya. Kemarin kenapa titik koma udah. Tanda seru kenapa nggak boleh? Koma kenapa nggak boleh? Di matematika kita biasanya nulis seperti ini. Nah, di pemrograman bukan hanya bahasa sih ya, di pemrograman seperti ini. Besar ya sama. 1 kali ya, kalau 2 kali itu menjadi out nanti ya, untuk in ya. Nah, jangan kamu buat 2 kali, sekali. Sama juga dengan slash gitu ya. Kalau 2 kali dia komentar, kalau itu pembagi. Nah, ini ya sama dengan ini tidak simbol matematika ini. Tanda besar dan sama dengan. Tanda kecil dan sama dengan. Tanda sama dengannya 2 kali. Nah, inilah digunakan untuk syarat. Salah satu baru ya, satu kelompok. Yang dia di aritmatika kemarin kita bahas tanda persen. Persen juga bisa kita gunakan. Aslinya apa? Nah, kalau sini persen di sini tadi, kita kasih umpamanya persen di sini ya. Kita tulis sininya persen. Nah, apa-apa ya. Dengan syarat kalau persen itu floor ini adalah nilainya integer ya. Floor. Sudah ya, persen. Ini juga karena dibagi dengan 13. Nah, kalau kita buat 13 dibagi 13 tidak ada sisa kan? Tidak ada sisa. Dia akan lompat ke bawahnya. Jadi dia lantainya sama. Nah, ini bisa juga kita gunakan ini. Lantai sama dengan. Kalau inputnya 13, nah ini baru sini. Ini hanya 13 dengan 13. Di atas 13 di sini juga. Nah, ini bisa. Cuman ininya nggak boleh gunakan persen untuk di sini. Karena nanti dia hanya 13 dan selain 13. Nah, ini dia. Ini yang bisa kita gunakan nanti untuk nomor lantai. Nah, cuman ininya nanti salah. Coba dulu ya. Lantainya adalah umpamanya lantai floornya 13. Nah, ini kita gunakan, coba kita edit. Semuanya menggunakan tanda persen ya. Nah, saya kembali dulu ke sini tadi. Kita edit sedikit. Latihan 31 ya. Jangan 311. Latihan 311. Kita copy paste. 311. Ya. Supaya nanti nah, copy paste ya. Nanti kita edit sedikit. Kita gunakan tanda yang persen tadi. Cuman ininya berbeda. Ya, program lantai bangunan. Untuk 3. Ini 13-nya bukan tidak ada. Ada ya. Kita gunakan persen tadi ya. Ini simpan dulu. Latihan 312. Latihan 312 ya. Latihan 31. Tapi bagian keduanya. Nanti kita gunakan lagi dulu untuk yang salah. Ini gimana kalau kita gunakan persen di sini? Jika 13 dibagi 13, itu sama. Ya? Aktual floor-nya sama dengan, nah di sini dia tidak bisa ininya. Kalau ininya udah benar nih. Umpamanya 14, dia ada sisa ya. Ada sisa. Berarti sebentar dulu. Kalau dia tidak ada sisa 13, ini dia ada sisanya. No, ini kebalik, balik. Coba dulu. Ya, saya tulis. Ya, ini baru. Jika dia 13 dibagi 13, itu kita 13 nih. 13 dibagi 13 kan dia sisa 0. Jadi dia salah. Kalau ini ada sisa di sini. Coba dulu ya, ini salah. 13 bagi 13 0 berarti ini yang salah dengan salah. Ini dia. Nah, ini yang 13-nya sebentar.
Kalau dia atas, sini. Nah, ini harus ada akal-akalannya nih. Bentar ya, kita ingin dulunya. Ini dia. Jadi dia tidak bisa di sini karena dia ada yang pakai A ya. Nah, ini dia. 4, 3, 1, 2 ya. Jadi kita boleh memasukin angkanya bebas. Cuma nanti yang salah juga kita batasi dulu. Salah kita batasi dulu ya. Jika dia if ya, while floor-nya tadi sama dengan yang tadi lagi kita buat ya. Floor-nya kecil dari 1 berarti minus ya. Ada ya. Itu yang salah ya. Coba dulu 13 ya. 13. Salah. Oh, ini kebalik. Nanti saya share lagi ya lewat ini ya. Lewat chat ya. Supaya kamu nggak ngetik-ngetik lagi. Jadi dari sini kamu lihat bisa banyak kemungkinan ya dalam membuat program. Saya masukin lagi yang salah dulu ya. Minus 12. Ya, salah ya. Lalu saya masukin dulu yang 17. Ya, sama ya. 17 ke 17. Kemudian kalau yang di bawahnya juga dia akan benar. Jadi kan umpamanya tadi saya masukin minus 13 dulu ya. Salah. Kemudian tadi udah benar. Di atasnya sama, ini juga sama. Nah, yang 13-nya gimana? Nah, yang 13-nya sekarang ya. 13-nya, dia lantainya sebenarnya nomor lantainya ya. 12A sebenarnya kan. Dia ditulis 12A gitu ya. Nah, seperti ini bisa kita buat. Sebenarnya kan ini penulisan lantai 12A gitu ya. Waktu 13 dia nomornya lantainya 12A. Padahal dia lantai 13 kan. Seperti itu dia ya. Kalau yang lain sama. Nah, jadi dia tetap 2 cabangnya nih. Di atas 13 ya nantinya sesuai. Namanya saya masukin nih 14. 14 ada sisa. Ada sisa berarti ke sini nih ya. Nah, kebalik sih tadi. Ada sisa di sini. Namanya 13 tidak ada sisa. 0, salah sini dia.
Lantainya sebenarnya adalah lantai 13 itu ditulisnya, nah, ini lift lantai sebenarnya. Karena 13, 14 ya 14, 17 ya 17. Kali kan 17 kurang 1 kan, 16 kurang 1, 15 kurang 1. Kalau 12 baru sama. Nah, kalau ini dia hanya 13-nya yang diganti dengan 12A. Nah, ini ya 13 ya, saya lihatin lagi ya. 13 yang diganti dengan 12A. Yang lainnya sama. Nah, boleh seperti itu nanti dalam program. 13, oh itu nomor lantainya 13A ditulis. Kalau 12 ya 12. Kalau 14 ya 14. Gitu ya. Ini tulisnya 12A. Tadi di liftnya tetap ditulis 13. Orang nggak, biasanya seperti yang tadi 13-nya nggak diinikan langsung. Nah, nanti kalau umpamanya 13-nya nggak ada, salah gitu ya. Berarti cabang kita 3. 13-nya salah, berarti yang lainnya itu dia sama. Berarti 13-nya menjadi 12A, 14-nya tetap 14, 9-nya tetap 9. Nah, ini sebenarnya ini. Nah, ini saya share ke kamu ya. Nggak usah ini kan dicoba saja ya. Nggak usah di-share ulang, kita akan masuk ke bagian yang lain ya. Ini untuk ini kamu aja. Ya, nggak usah di-share. Saya cuma share lagi lewat chat ya. Mudah-mudahan cukup 1 kali chat. Nah, ini bisa ya. Nah, simpan latihan 1, 2, 2 ya, 3, 1, 2 ya. Nah, ini kita lanjut ininya. Nggak usah di-share yang itu ya. Bentuk lain saja. Ini macam-macam caranya. Nah, yang penting ini tadi yang perlu dipahami. Ini adalah tanda ini. Nah, ya, tanda ini atau tanda persen tadi itu pasti ada di dalam syarat. Apakah di pengulangan, apa cabang ya, pasti ada. Enggak besar ya kecil, besar sama, kecil sama, tidak sama, sama dengan kemudian tanda persen tadi ya, tanda persen. Nah, bisa dia lebih. Kalau lebih nanti digabung dengan or sama n. Itu yang banyak, yang not jarang. Or atau n. Or kemarin juga kan dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, selain 0, sama y. Untuk keluar tekan y besar atau y kecil itu gunakan or. Jelas dia. Tapi kalau nanti nilainya yang masuk dari 0 sampai 100 itu gunakan n. Jadi ada itu kalau udah gabungan ya, syaratnya lebih dari 1. Kalau syaratnya 1 pasti ini. Besar sama besar, kecil sama dengan tidak sama, atau tanda sisa tadi, persen. Pasti itu ada kalau syaratnya 1. Kalau syaratnya lebih dari 1, umpamanya rank, atau pilih ini atau itu, nah itu berarti dia dihubungkan dengan or, berarti ini juga dia, cuman tambah or atau n nanti ya, tambahannya. Tapi ini pasti ada. Tanda persen, tanda tambah ini ya, tanda relasi ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tadi tambah 1% ya, itu pasti ada di dalam pengulangan atau cabang. Kalau tanda itu tidak ada, pengulangan atau cabang kamu tidak akan jalan. Sorry ya, pasti ada. Dari kemarin kita lihat kan, besar dari, kecil dari, sama dengan, tidak sama gitu kan. Nah, atau kalau dia lebih dari 1, ini besar, kecil dari sesuatu, atau or ya, besar dari sesuatu. Itu kalau datanya lebih dari 1. Kita pilih ini y besar atau y kecil atau or kemarin ya. Nanti rank. Namanya jika nilai 0 sampai 100 saja. Kemarin yang salah kan itu kita menunjukkan untuk pengulangannya ya. Bahwa kalau salah di bawah 100 juga salah, di atas 100 juga salah. Nah, itu berarti kita harus menambahkan dia di while-nya itu 2 juga or ya. Besar, kecil dari 0 dia juga salah. Besar dari 100 dia juga salah. Itu gunakan or. Or kecil dari 0, bilangan kecil dari 0, or bilangan besar dari 100 salah. Ulang lagi. Nah, gunakan while kemarin kan. Tetapi kalau untuk nilainya yang hanya 0 sampai 100, nah itu dia menggunakan n nanti ya. Itu range. Kalau range adalah n kalau pilihan ini atau itu ya, atau boleh 2 atau 3 ya. Pilih 1 itu bisa. Ini bisa juga kita gunakan. Jika inputnya tidak sama dengan ini string nanti ya, ini string. Tidak sama dengan. Jadi nilainya bukan berapa besarnya ya. 3 kecil dari 4. Bukan berapa besar 3 kecil dari 4. Tapi adalah benar nggak 3 itu kecil dari 4? Atau salah? Cuman 2 aja dia. Benar nggak atau salah? Di sini variabel tadi kan. Floor-nya, lantainya kecil nggak dari 13 ya tadi ya. Floor-nya kecil nggak dari 13. Kalau kecil berarti dia
Kalau besar, lawannya. Ini dia. Ini sesuai. Kurang dari. Kalau ini besar tadi ya. Jika dia umpamanya 5, ini besar ya, kecil, besar. Artian ini ya, 31 ya, kita cek besar ya. Besar nggak dia dari 13? Boleh balik. Kalau kecil ya tinggal isinya kita balik ya, besar ya. Boleh nggak kecil sih? Boleh. Ini kita pindah. Yang actual floor sama dengan floor di atas, yang actual floor dikurangi 1 di bawah. Ya boleh nggak kecil? Boleh. Berarti isinya juga akan berbeda, kebalikannya ya. Jadi tidak harus, ini harus besar Pak, tidak, boleh kecil. Jadi ya, ini tadi yang besar ya, ini di isinya ya. Kalau yang besar, kalau benar dia dikurang 1. Tapi saya maunya kecil di sini, kecil dari 13. Bisa, isinya juga kita ubah, boleh. Jadi yang actual floor sama dengan floor di atas, yang actual floor sama dengan floor kurang 1 di bawah, else-nya. Ini jadi kecil. Jadi tidak satu cara ya, bisa macam-macam, hasilnya sama. Nah, maka dalam pemrograman, sebenarnya bukan dalam pemrograman saja, di dalam ilmu teknik gitu ya. Jadi tidak satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi bisa macam-macam cara, jika inputnya sama, bisa hasilnya sama. Tuh ya, ini kalau yang string nanti kita satu string sendiri ya. Ini bisa juga yang tadi ya. Jika 13 dia sama dengan 13 parameter tadi kan, dia hasilnya apa? Nah, yang terakhir tadi ya, terakhir tadi bisa. Nah, ini tadi kan persen ini tadi dia kan, ini kan untuk ininya if-nya kan, if L. Kalau dia sama itu berarti dia benar-benar hanya dia saja. Kalau besar dari, kecil dari itu datanya bisa banyak. Nah, kalau ini hanya benar-benar hanya 13. Selain itu dia salah. Tapi kalau besar itu kan datanya banyak. Besar dari 13 ya 14 besar, 15 besar. Kecil dari 13 ya 12, 10, 9 ya seterusnya. Kalau ini benar-benar hanya satu nih yang benar. Nah, itu sama dengan yang kemarin waktu kita keluar untuk menutup data. Jadi untuk menutup data kita menggunakan -1 gitu kan. Hanya -1 lah yang dia keluar. Selain itu datanya akan diproses. Data -1 hanya untuk keluar, di bawah -1 tidak diproses, di atas 100 juga tidak diproses. Ya. Boleh. Nah, ini yang kedua. Masih if else ya, if else. Ini program diskon. Jadi suatu pusat perbelanjaan atau toko lah gitu ya, akan memberikan diskon sampai 5% sampai 15%. Syaratnya apa? Jika belanjanya tadi kecil dari 120.000, diskonnya hanya 5% atau 0,05. Dalam ininya ini ya, tidak boleh 70% ya, karena persen adalah tanda pembagi tadi kan. Nah, nggak boleh ditulis untuk angka. Jadi 0,05. Atau secara 5 dibagi 100 boleh saja. Jika belanjanya lebih besar dari 120.000 ke atas itu ya, karena batas nih, maka dia dapatnya 15%. Kemudian nanti kita batasi lagi sini. Minus tidak ada gitu. Nanti kalau belanja minus dapatnya 5% juga. Apa yang mau di diskon orang belanjanya minus kan? Nah, ini kita batasi lagi. Sementara ini dulu. Ya. Nah, outputnya apa nanti setelah jika belanjanya tadi akan diproses. Dia masuk. Kalau 120.000 ke bawah, dia dapat diskonnya 5%. Kalau katakan 100.000, 10%-nya kan 10, dapat 5.000 cuma kan. 5.000 dia belanjanya dikurangi 5.000. Misalnya, yang bisa diskonnya harga setelah diskon. Nah, itu dia. Kalau dia 200.000, nah dia dapat 15%. Diskonnya adalah 30.000. Jadi belanja 200.000, diskon 30.000, bayarnya 170.000 gitu. Kalau minus, ini masuknya. Pokoknya minus 200.000, masuk ke sini dia 5%. Nah, ini yang kita batasi lagi nanti, karena kita sudah belajar pengulangan while kemarin ya. While ini nggak bisa, orang masuk belanja minus, udah utang dapat diskon lagi, yang ada itu kan, siapa yang mau, toko mana yang mau, udah utang diskon lagi, minus itu kan artinya utang. Nah, nanti kita batasin, ya kalau utang nggak dapat, ya. Sudah datanya salah, tidak boleh ngutang gitu ya. Nah, ini copy paste latihan 32.
Ya, yang 32 tadi ya. Jangan salah namanya. Ya tadi satu semua ya. Satu apa namanya? Satu kemudian 31, 311, 312. Ini sekarang 32 ya. 32. Ya, latihan 32. Copy paste ya tadi ya. Yang lembar ini tadi. Lembar ke-7 lah ya. Kasih nama ya, sesuai dengan judul program, simpannya juga harus sama. Memudahkan nanti kamu. Ya 32 ya. Ini program diskon. Jadi dia ada dua apa namanya? Pilihannya. Jika dia belanja di bawah. Nah, tapi ini masih yang minus nanti masih masuk nih. Nanti kita batasi lagi nanti. Latihan 321-nya nanti kita edit sedikit. Nah, ini dulu coba ini dulu ya kerjakan. Tapi karena tidak ada pengulangan, berarti saya kalau mencobanya di bawah 120.000, nanti juga ngulang lagi. Terpaksa saya ngulang gitu ya. Nah, saya masukin dulu nih. Belanja umpamanya yang besar dulu. Saya belanja 200.000. Jangan pakai titik ya. Jadi dia akan dapat 15% ya. Dikurang 30.000. Saya bayarnya nanti hanya 170. Nah, ini sebenarnya dulu. Ya kan? Diskon yang segini 140. Ini masih berantakan. Saya rapikan sedikit. Nah, ya, diskon 30 kan, 30.000. Sekarang kalau saya belanjanya di bawah 120.000, ya, saya tidak dapat lagi 15%. Dapatnya hanya 5%. Nah, ini sekarang program 100.000. 100.000, kalau 15% kan berarti dia 15.000 kan. Kalau ini enggak, hanya 5.000. Nah, ini kan 5.000 cuma bayar. Nah, ini yang salah tadi. Data yang salah, ini juga masih masuk. Jika dia belanjanya minus, itu masih didiskon juga. Nah, itu kan salah, data salah. Nanti kita perbaiki. Oh, tidak bisa dong. Belanjanya minus. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini minus nih. Minus di 400.000 gitu ya. Nah, ini dia diskonnya minus 20.000. Nah, kan aneh ini. Diskonnya minus. Utang lagi. Bayar harganya setelah diskon minus 300. Rugi tokonya. Bayar kok minus. Tokonya yang bayar ke dia. Nah, ini kan salah datanya. Nanti baru kita, gunakan data ini. Data Anda salah. Inputnya harus positif. Di atas 0 ya. Kalau 0 ya nggak ada apa-apa. Nanti kalau sini 0, cuma 0. Walaupun hasilnya 0 nanti ya. Tapi dia tetap masuk diskon. Padahal udah 0 kan. Nah, itu juga nanti dia 0 tidak masuk. Datanya lebih besar daripada 0 ya. Baru dapat. Nah, begitu program. Jadi semua program itu harus dicoba dulu. Namanya validasi datanya. Namanya 0 tadi. 0. Kalau dia kecil dari 120.000, nah, diskonnya 0. Nanti masuk dari 5%, cuma kali-kali 0 dia. Nggak ada. Nah, jadi dia minus, dapat ini juga. Nah, ini kita batasi. Datanya ada bilangan bulat positif. Nah, nanti dikasih tidak ada negatif. Tapi yang kedua nanti tuh. Nah, sekarang ini dulu. Nanti baru kita edit nanti datanya menjadi latihan 321 ya. Nah, jangan AA itu satu. Soalnya AB sudah ada lagi nanti ya. 321 dulu, nanti B baru. Nanti nanti ininya kita edit lagi supaya hanya data yang benar saja yang masuk. Nah, itu ya. Yang salah akan disuruh ulang, datanya salah. Nah, sekarang coba siapa yang sudah selesai latihan 32. Nanti editnya nanti saya share lagi aja ya supaya kamu nggak ngetik dulu. Tapi kalau tugas nanti baru. Coba siapa yang sudah selesai latihan 32. Tapi ini yang masih ngikutin sintaks yang tadi, Pak. Iya, masih yang tadi dulu. Yang tadi. Nanti yang kita pokoknya dia berapapun dapat diskon.
minus, pokoknya di bawah 120.000 diskonnya 5%. Di atas 102.000, 120.000 ke atas 15%. Cuma itu aja. Nanti yang salah nanti baru kita perbaiki lagi. Itu di situ kita diminta menginputkan yang benar. Jadi kalau salah ketik dia tetap masuk. Nah, ini untuk mengantisipasi salah ketik, nanti kita harus bikin lagi tambahan programnya sehingga yang salah tidak akan masuk. Jadi data-data salah, data-data sampah tidak akan diproses. Itu apa? Orang salah kok diproses. Ya. Coba. Yang dari modul ya. Dari modul dulu. Yang diskon kan ya, Pak? Ya, diskon 5 sampai 15 ya. Ya, saya, Pak. Saya dulu. Jadi nanti 3 kali itu ya. Coba dulu yang di atas 120 atau bolak-balik di bawah 120, nanti baru yang minus coba. Ini, Pak. Ya, bebas. Yang di atas dulu boleh. Nanti harus ditambahkan ya ininya ya. Ini bebas kan, Pak? Bebas. Nah, ini kan berarti di atas 120.000 kamu kan? Nah, Ya. kan kamu karena belum kita ini kan ya, set isiannya ya, jadi dia pakai eksponen. Nanti kalau mau ada data-data besar, nanti kita baru set transisian. Udah, sekarang yang di bawah 120.000. Silang dulu nih ya. Tutup dulu ya, karena ini kita tidak ada pengulangan. Nanti ininya sekalian kita edit nanti set presisiannya ya. Oh, ininya. Di bawah 100.000. Ya, di bawah 120. Oh. Dia hanya dapat 5%. Kan? Ini, Pak. Hanya 450 tuh cuma kan? Ya. Terus minus coba minus. Dibuat lagi nih, Pak. Ya, Hapus. kalau tidak ada pengulangan terpaksa kita keluar dulu. Nanti kamu harus udah bisa kan pengulangan harus kena ulang lagi nggak untuk yang lain. Nah, tidak perlu keluar. Yang minus ya, Pak? Ya. Berapa jangan, Pak? Berapa aja? Berapa menit? Nah, ini kan. Udah nih, Pak. Oh, ini nggak ditampilkan yang itu kamu itunya ya. Nanti yang saya aja ininya ya. Ya. Biar ditampilkan diskonnya berapa gitu ya. Nih yang kita edit yang tadi ya. Kita edit yang tadi. Nah, di sini dia juga udah di set bahwa bilangannya sudah kita tulis untuk desimal. Jadi dia tidak pakai eksponen lagi. Di atas 6 digit ke atas dia tetap desimal, bukan pakai eksponen ya. Ini saya edit dulu sebentar. Nanti saya share dulu ya. Tapi namanya disesuaikan ya. Sama ya, 3, 2, 1 seperti yang tadi ya. Kedua bagian pertama. Ini saya share. Nanti. Tapi yang ini dulu, ini baru si Ihsan ya. Baru siapa? Si Iqbal ya barusan ya.
Dava. Baru Iqbal ya. Dava itu Pak, Dava tadi Pak barusan. Dava, Barusan Pak. Dava. Nah, Nah, sekarang siapa lagi dulu? Sebelum Yang dari saya modul set. Pak ya? Ya, Ya yang Pak, Habib. Habib coba. Nanti baru yang saya set 3 orang lah dulu ini. Yang ini 3 orang ya. Habib ya, silakan. Nanti 3 kali ya Habib ya. Di atas 120.000, di bawah 120.000 nanti minus. Yang di bawahnya juga 2 nanti minus ya. 5 juta ya. Nah, ini ya, nanti yang saya share nanti ini dia udah diatur itunya. Ya, udah diatur eksponennya ya. Tidak pakai ini lagi. Udah set W-nya kita atur, set precision-nya kita atur. Sehingga dia tetap output-nya berupa desimal, bukan eksponen. Ini kan 4.250.000 nih kan? Ya, Pak. Tutup. Masukin data di bawah 120.000. Tapi yang positif dulu, baru nanti yang negatif. Positif. Positif dulu ya. Nanti dia 200 di bawah 120.000. Nah, coba yang negatif datanya, tutup dulu. Yang negatif, Pak. Ya, data negatif bebas, negatif. Itu kan data salah tuh. Tapi dia akan tetap diproses sama dia. Nanti itu yang kita edit lagi programnya supaya di mana data-data negatif tidak diproses. Karena nggak ada orang belanja negatif. Coba. Jadi jika salah input kita, dia tidak akan diproses. Oh, salah ternyata proses inputnya. Nah, itu loh. Kalau ini kan salah tetap diproses sama dia. Jadi yang salah-salah itu tidak boleh. Nah, yang salahnya nanti banyak sebenarnya ya. Nanti makanya program itu versinya itu berubah terus ya. Karena nanti ketemu lagi ada kelemahannya diperbaiki kan. Masa belanja bayarnya minus. Gimana cara bayar minus? Ya kan? Harga minus. Nah, itu kan nggak ada. Nanti kita ini kan. Satu lagi. Baru nanti yang saya kirim yang ini. Yang datanya. Ya, yang... Pak. Tutup dulu nih. Tutup. Jadi 3 ya. Di atas 120.000, di bawah 120.000, yang positif dan negatif. Bebas. Coba siapa lagi? saya boleh Pak. Silakan. Kamu diisi dulu ya, baru ditampilkan. Kamu pakai ini kan soalnya kan. Dijalankan dulu, baru ditampilkan. Nah, ini yang di bawah 120 ya. Dapatnya hanya 5%. Tutup, jalankan lagi. Di atas 120.000 sekarang. Di atas ya Pak. Ya. Kalau sudah di compare and run, tinggal compare saja ya yang keduanya biar cepat ya. Kalau compare itu kan lebih cepat dari compare and run. Tinggal di run saja, nggak perlu compare and run lagi. Ya terus, coba fokuskan. Videonya nggak kelihatan, coba difokuskan. Lupa sabar Pak. Nah udah ya. Coba yang minus. Nilainya minus ya, negatif ya nilainya. Nah, itu kan masih dihitung sama dia. Harusnya tidak boleh gitu ya. Nah, nanti habis ini kita perbaiki. Pak. Jadi bertahap ya. Ini kan masih masuk ya, minus. Tutup. Nah, sekarang saya kirim yang ini. Ini udah sekalian latihan 321 ini udah sekalian diatur ininya, apa namanya? Bilangannya. Ini udah di-set bahwa dia tampilannya walaupun 6 digit ke atas, dia tetap dalam keadaan tampilan desimal. Kalau tadi kan tidak. Ada yang di atas udah 6 digit ke atas kan dia akan menjadi eksponen ya. Namanya 2,5 juta. 2.2E006 kan. Nah, sekarang tidak. Kita akan atur 2,5 juta ya, tampil 2,5 juta. Ini saya kirim lewat chatnya ya. Mudah-mudahan 1 lembar, kalau enggak ya kirim ulang. Habisan ya. Sekaligus. Nah, ini kok kasih nama dengan latihan ini ya. 321 ya. 32 garis apa? Ini 1. 321. Seperti judul ya. 3 tanda kurang strip ya. 2 strip 1. Yang 32-nya ini tadi ya. Yang data salah masih masuk. Di sini sudah kita batasin, tetapi masih
ya menjalankannya ya yang data di atas 120.000 dan di bawah 120.000 itu tetap dijalankan ulang, tidak bisa langsung kita milih ulang lagi enggak, karena tidak ada buat pengulangan itu. Ini harus ditambahkan di sini. Kasih namanya jangan lupa ya. Simpan latihan 3, 1, 2 ya dia. Pak, boleh lihat line yang ke-32, Pak? Baris ke-32. Ini berarti yang 31 ya, karena saya tambah ke 32 berarti 33 sekarang. Apa yang salah? Coba kamu share punya kamu. Oh, iya. Share punya kamu yang di-share. Punya kamu yang di-share. Yang ini, Pak. Itu N-nya besar. N kecil. Oh, N kecil. Ya kan slash N. Itu kan pertemuan kedua kita tuh kan. Escape sequence itu. Untuk baris sama dengan NL dia. Di N yang besar, N-nya kecil, T-nya juga kecil gitu kan. X-nya juga kecil kalau gitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Itu kan escape sequence. Coba dijalankan. Sebentar, Pak. N-nya kecil ya. Itu kalau ada itu tadi salah, N-nya kecil ya. Kalau dibesar jadi salah nanti. Slash N nanti dulu kecil ya. Seperti ini, Pak. Bentar. Coba dijalankan. Hasilnya ya. Sudah. Ahmad Ramadan ya, Pak? Ahmad Ramadan. Ya. Yang biru bawah saya. Ada coba di-share yang tadi yang udah selesai. Yang Ya, itu saya, tadi Pak. slash N-nya diganti ya, kecil ya N-nya ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini coba ya, besar belanjanya. 150.000. Enggak, ya yang minus dulu, coba yang minus. Oh, yang minus. Tadi dia yang minus masih dihitung kan? Minus 100.000. Ya, enggak kan? Harus bilangan positif, Pak. Ya, besar masukin lagi itu ya.
Baru yang itu ya diketik. Sebelum diketik dia ngomong datanya. Oh, Ketik datanya yang benar. Baru dia nanti iya Pak. ya, sama dengan tadi itu ya. Ini siapa barusan? Andrian Pak. Nah, yang lain juga ya. Ingat slash n-nya diubah dulu ya. Kecil tadi ya. Tadi saya ketekan besar itu. Slash n-nya yang itu tuh ya. Di bawahnya. Bagi yang sudah ngomong ya, biar kita Ya, Pak. Mega. kan dicoba yang negatif dulu ya, Mega ya. Ya, Pak. Supaya kita mengecek data yang salah tadi di itu enggak. Nah, ya. Masukin minus 200.000 nggak bisa. Besar belanja harus bilang positif. Ya. Nah, cukup. Nggak perlu ini. Ini Mega. Jadi ya ini salah satu aja. Nanti dua-duanya juga habis ini ya. Jadi dicoba di bawah 120.000, di atas 120.000. Jadi 3 di sebenarnya negatif juga. Nah, coba yang negatif dia akan bisa diulang. Bisa diulang. Coba, habis Mega siapa lagi? Yang belum. Saya, Pak. Si Iqbal ya. Silakan. Iya. Jadi coba dulu negatif ya, baru di atas 120.000 dan di bawah 120.000. Nah, baru ya ulang lagi kan. Klik doang langsung. Ini nggak bisa. Yang negatif salah kan. Ini yang di bawah hanya 5% kan. Yang di atas 120.000 nanti lagi. Jadi biar lihat cabangnya biar kelihatan. Yang salah udah diproteksi ya, tidak masuk. Sekarang yang benarnya. Sebenarnya kan ada 2. Bisa di bawah 120.000 barusan itu kan. Sekarang yang di atas 120.000. Iqbal, jalankan lagi. Sebutkan di atas 120.000. Benar nggak diskonnya? Ya. Ini komentarnya persennya nggak ada nih ya 120.000 ya. Ini persen 15%. Judul di atas kamu ya Iqbal ya. 15%. Iya, Pak. Oh, iya. Dan 120.000-nya ini kecil, yang besar samanya juga ya. Itu nggak ada persennya ya. Oke. Satu jumlah belanja. Ini supaya kita kelihatan, oh input kita kalau dapat ini, di bawah ini dapatnya sekian, di atas ini dapatnya sekian. Nah, ini kita tambahkan while-nya untuk yang salah. Jadi kalau yang salah tidak dihitung. Itu apa menghitung yang salah? Bal ya. Sekarang si Iksi sekarang terakhir. Ya. Itu kita baru yang if saja baru ya, baru satu if. Nggak apa-apa. Sampai di sini aja kita nanti ujian. Minggu depan kita udah masuk ujian ya. Negatif dulu ya. Ya, yang negatif dulu biar ngecek bahwa data itu salah nggak itu. Baru masukin. Ini berarti di atas 100. Nggak apa-apa. Ini berarti di bawah ada di atas 120 kan? Nanti baru di bawah 120. Nah, berarti kan dapatnya 15% nih. Nah, masukin lagi, jalankan lagi dengan data di bawah 120.000. Baru 2 cabang ya. 170 ya udah enggak. Baru 17 itu ya. Enggak apa-apa. Masih. Di dapatnya 5% ya. 1.700 bagi 2. 500 tambah 3,5, 8,5 ya. 8,5. Nah. Nah, itu cabang yang if ya, hanya 2. Jadi seperti itu. Jadi karena kita udah belajar ini sebenarnya bisa tambahkan lagi kan? Kan kita masa harus keluar dulu kalau ini baru 2 pilihannya. Kalau 3, kalau 4 itu kan 4 kali kita. Nah, itu bisa kamu tambahkan lagi dengan do ya. Buat do di atasnya di sini. Ya. Setelah ini ya, nah, do nanti baru buka kurung kurawal, di bawahnya nanti setelah ini selesai, sebelum pause baru dia di sininya kasih itunya keterangan dulu. Pingin apa out, pingin pilihan yang lain, jika Y besar atau Y kecil,
Kemudian pilihannya jika benar baru dia ulang, kalau salah dia akan keluar. Seperti yang kemarin ya. Kalau ini terpaksa kita, ya ini baru 2. Nanti lihat ada cabang yang berikutnya yang jika banyak ya. Jika cabangnya banyak, tentu juga nanti pilihannya juga banyak kan. Berarti kita akan menjalankan berkali-kali. Kalau tidak ada perintah pengulangan. Makanya nanti saya ubah nanti modulnya pengulangan dulu deh. Karena nanti untuk cabang ini dia akan berulang-ulang nanti. Nah, kemudian bentuk yang lain, kita masih ada waktu ya, sedikit lagi. Tadi kan if saja, ini berapa alternatif. Tapi cabangnya lebih dari 2. Disebut juga else if. Tapi sebenarnya dia if dulu, di atasnya baru else if ya. If baru else if. Jika, nah ini ada beberapa nanti untuk cabang atau pilihan lebih dari 2 atau keputusannya lebih dari 2, kita tidak bisa lagi menggunakan if. Seperti tadi contohnya, kalau kita jalankan yang tadi, ininya umpamanya untuk negatif, umpamanya kan negatif, oh tidak ada data Anda salah, bisa seperti itu ya. Tapi dia tidak ngulang. Kalau tadi kan sudah ulang ya. Namanya datanya kan hanya 2 nih. Kecil 0 sampai 120.000 atau di atas 120.000 gitu ya. Tapi negatif gimana? Tidak bisa kita gunakan itu tadi. Karena hanya pilihannya 2. Makanya di sini kita tambahkan while untuk ini. Nah, kita sudah belajar while ini ya, pengulangan. Nah, jika cabangnya lebih dari 2 ini bisa. Jika kecil dari 0 dapat. Berarti tidak ada belanja yang negatif gitu ya. Baru. Jika besar dari 0 tapi kecil dari 120.000 dapat 5%. Jika lebih besar dari 0 tapi lebih besar dari 120.000 dapatnya 15%. Itu bisa. Cabangnya ada 3. Nah, itu dia salah satunya. Ini ada beberapa nanti. Untuk cabang lebih dari 2 ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan ya. Cabang atau keputusan atau pilihan lebih dari 2, berarti ada beberapa cara. Ini ada as if, ini adalah cara yang paling sederhana untuk cabang atau pilihan lebih dari 2. Tapi nanti masing-masingnya ada kelemahannya. Sebenarnya nanti cabang lebih 2 itu adalah kombinasi yang paling bagus. As if dengan apa gitu ya. Kalau as if ini juga ada kelemahannya, nanti agak panjang itu hal tertentu nanti. Tapi ini paling mudah untuk menambahkan cabangnya. Paling mudah. Nanti juga ada nested if. Nah, untuk cabang yang lebih dari 2 juga, nested if. Itu adalah cabang yang paling sulit di antara ketiga cabang yang lebih dari 2 nanti. Nested if. Kalau dia cabangnya banyak ya. Kalau hanya 3 saja tuh masih bisa sederhana dia. Tapi biasanya gabungan antara else if dengan nested if. Nanti ada lagi ketiga cabang yang dengan data terbatas, nanti ada lagi yang ketiga. Cabang lebih dari 2. Nah, ini ya kita mulai dulu cabang yang paling mudah. Ya. Jika alternatifnya, jika pilihannya lebih dari 2 pilihan atau kasus. Contohnya ini, sobat sederhana dulu. Kita untuk menentukan keadaan bangunan setelah terjadi gempa. Dalam meteorologi biasanya kan, gempa skala Richter. Nih, ada minimal 5 keadaan. Yang paling kecil adalah jika gempa itu skala Richternya itu 4,5, kecil dari 4,5 ya. Itu biasanya tidak ada kerusakan bangunan. Cuman kita terasa, gempanya terasa, tetapi untuk bangunan akibatnya tidak ada. Kemudian, jika dia lebih besar dari 4,5 sampai di bawah 6, berarti 4,5 sampai di bawah 6, berarti 5,9 lah ya, 5,9 sampai 4,5, itu bangunan sudah mulai ada yang rusak. Nah, jika bahan bangunannya tidak bahan bangunan yang bagus ya, yang bagus masih kokoh, yang bangunan yang bagus sudah mulai yang rusak. Tapi 6 sampai di bawah 7, berarti 6 sampai 6,9 gitu ya, maka banyak bangunan yang rusak. Sebagian ada yang roboh untuk bangunan yang tidak bagus tadi ya. Kemudian untuk skala 7 sampai 7,9 banyak bangunan yang hancur, bukan rusak lagi. Ini tadi rusak parah ya. Ini bagian banyak yang hancur. Kemudian di atas 8 ke atas itu dia bangunan
sebagian besar bangunan akan runtuh. Nah, ini dia cabang pilihannya, berarti tidak bisa lagi if. Nah, kita ini menggunakan else if, itu yang paling mudah. Else if. Jadi kita boleh syaratnya dari atas lebih besar dari 8 dulu baru ke bawah, atau dari bawah dulu ke atas, boleh. Cuma letaknya aja nanti yang kebalik ya. Kita mulai syaratnya, oh skala Richternya dari 8 ke atas dulu, boleh. Baru 8, baru 7, 6, 4,5, baru yang selain itu 5. Ingat, jika cabangnya 5, syaratnya cukup 4. Jika cabangnya 6, cabangnya 5, N kurang 1 tadi ya. Nah, tadi lihat, yang tadi cabangnya syaratnya 1 kan? Cabangnya 2, pilihannya 2. Di atas 120.000 dapat 15, di bawah 120.000 misalnya 5. Syaratnya yang 1. Belanjanya kecil dari ini atau besar dari ini. Terserah. Kecil dari 100.000 dapat 5%. Ini dia. Oh, saya mau yang besar, Pak. Besar boleh. Cuman ini 15-nya di atas. 0,5-nya di bawah. S. Boleh. Boleh nggak ini? Saya menggunakan ininya, saya besar. Boleh. Tetapi ininya bukan 15. Ini yang 15. Ini yang 0,05. Nah, boleh. Ini besar. Ya. Boleh. Ini besar. Nah, saya kembalikan lagi ya. Kecil. Boleh. Ya. Tapi yang kecil ininya 0,5%. Jadi boleh ya. Ini karena 2 kan boleh. Asal ini begitu juga nanti yang tadi yang 8, 7, 6, 4,5 di bawah 4,5. Itu boleh kita mulai dari atasnya dulu baru ke bawah. Ya. Nggak boleh. Di atasnya dulu. Tapi asal ingat, untuk syarat ini apa? Berarti besar 8, ini dia. 7 ini. Dan yang terakhir tidak ada syarat. Tetapi kalau kita syaratnya mulai dari yang kecil, dari 4,5, boleh juga. Nanti yang 8-nya tanpa syarat. Berarti setelah ini berarti 8 dianggap 8. Kalau mulai dari 8, berarti selain 4,5, pokoknya dianggap di bawah 4,5 semua. Jadi syaratnya hanya 4. 5 itu ya. Nih kita contohnya yang dari atas nih. Dari atas. Jika skala Richternya besar sama dari 8, maka sebagian bangunan runtuh. Else if. Nah, langsung. Kalau tadi kan else langsung ya, hanya 2. Ini masih belum yang ke terakhir nih, baru yang kedua. Terakhirnya ini di bawah. Else if Richternya besar sama dari 7, bangunan banyak itu. Else if lagi besar sama dari 6 ini. Else if besar sama dari 4 ini. Yang lainnya berarti kecil dari 4,5, nggak perlu ditulis. Nah, saya mau yang ini. Nah, dari 4,5 boleh, tapi dibalik. Yang 8-nya tanpa syarat. Jadi ya. Nih, mulai dari 8 nih. Nah, else if terakhirnya L. Syarat yang terakhir tidak ada. Cabang terakhir tidak ada syarat. Akhirnya pokoknya jika semua yang di atasnya salah, berarti masuknya ke sini. Artinya. Jadi tidak harus kita mulai, oh saya mulai 8. Saya maunya dari 4,5, Pak. Boleh. Jika sekali kecil dari 4,5, tidak ada bangunan rusak. As if, jika besar dari 4,5, tapi dia harus dibatasi. Dan kecil dari 6. Nah, itu ya. Kalau ini kan enggak. Di 8, kalau masuk 8 di sini dia kan. Masuk 6, ini kan salah. Masuk ke sini dia. 7 ya. Tapi kalau nanti dari 4,5, ini harus ada batas. Kecil dari 4,5, kemudian yang keduanya 4,5 sampai kecil dari 6. Berarti or dia. Bisa 1. Kalau langsung kecil sama ini, kecil dari 6, ini langsung ini nanti akan range-nya akan bisa dia cabang yang lain masuk. Nah, kita harus hati-hati untuk syaratnya. Nah, ini kita ambil latihan 3. Nah, ini ya. Ini sampai 10 kita bulat ya. Ini baru belum kita batasi, nanti kita batasi lagi. Sekarang 10. Ini yang minus juga. Nah, nanti yang minus ya udah nggak ada gempa kan, tapi tetap aja dia tidak ada efeknya. Nggak apa-apa. Copy paste latihan 3. Nah, ini program efek gempa. Cuman skalanya nih 1 sampai 10 kita masuk. Kita masukin 20 juga masih masuk nih kan. Nanti kita batasin lagi menggunakan pengulangan yang kemarin ya. Nah, ini kita coba. Kasih nama sesuai dengan judul ya. Latihan 3.
Nah, ini emang berkali-kali ya masukinnya. Karena kita tidak ada pengulangan, nanti saya tambahkan. Makanya pengulangan dulu baru ini. Ini ada 5 kemungkinan. Nanti bisa 6 dengan yang data yang salah ya. Berarti 6 kali jalan nih program. Ya. Nanti saya akan tambahkan aja dengan pengulangan ya. Jadi kalau if duluan itu akibatnya tuh. 3 ya. Dan ini ada 1 sampai 10 ini belum dibatasin. Ya. 20 masih masuk, tapi dia runtuh ya. Nyaman itu kalau 20 Richter ya. Nah, ini cabang pertama, boleh nggak dari yang kecil? Boleh. Kecil dari 4,5. Tapi hati ingat. Kalau dari kecil habis 4,5 kan dia 4,5 sampai 6 ya. Pakai OR nanti dia. Nah, jadi tidak harus, besar dulu. Nah, ya. Yang standar dulu programnya, standar dulu. Tapi kita harus memasuki data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya berarti cabangnya semuanya udah kecek. Jadi 5 kali jalanin nanti. Nah, ini saya jalankan dulu ya. Dan data yang salah, ngomongnya minus. Minus kan nggak ada. Atau ini kita buat 1 di atas sampai 10. Di atas 10 nggak ada. Nah, nanti kita tambahkan lagi. Bisa menggunakan if lagi, atau menggunakan while. Kalau while dia bisa ngulang. Kalau if hanya salah ya udah keluar dia. Hanya ngasih tahu salah saja. Tapi dia tidak bisa kita mengulang inputnya. Nah, untuk mengulang berarti menggunakan while. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi karena di sini tidak ada pengulangannya, jadi sebentar. Masih ada yang salah sebentar ya. Cek dulu. Ini ini belum masuk. Sebentar. Ini tambahkan di sini ya. Ini sebenarnya ini belum masuk. Ini. Ada yang kurang. Kalau ada yang kurang ya, ini ada yang kurang tadi. Ini belum ada input. Langsung. Ini agak bagus saja ya. Nih kalau dijalankan programnya seperti ini. Tadi kalau ininya belum muncul di bawah ini ya, saya cek ini ya. Tolong tambahkan kalau takutnya ada yang kehapus. Setelah ini ya, skala ini ada sein ya, sein. Ya, sein. Kalau tidak dia nanti tidak ada input langsung ini dia. Ya. Jika diinputkan berarti ada pilihannya 1 sampai 10. Berarti kan banyak. Di mana masing-masingnya punya skala tersendiri, akibat tersendiri. Ambil dulu yang paling bawah tadi yang 4, ya kan? Tapi tidak ada kerusakan bawah. Yang lain gimana? Saya harus masukin lagi 6,
masukin lagi 7 atau 5,5 dan seterusnya ya. Kalau tidak ada pengulangan, ya kita ulang lagi, saya masukin lagi. Saya masukin lagi. Ini ya, ulang lagi. Tadi yang 4 ya, yang tadi saya masukin. Nah, sekarang yang jadi yang 4 ya, saya masukin. Sekarang yang umpamanya yang 7,5 umpamanya, atau 5,5 lah umpamanya. 5,5. Ya, kerusakan bangunan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kamu coba 5 ya. Nanti coba 5. Nah, ini yang pertama dulu tadi situ. Coba siapa yang sudah jalan? Saya, Pak. Tapi 5 kali ya. Mulai dari di bawah 4,5, 4,5 sampai 5, sampai 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8, di atas 8 ya. Coba siapa tadi yang udah? Ini yang terakhir ya, kita program Yang terakhir. belum dibenerin, Pak. Yang tadi kan CN-nya saja tuh. Coba lihat programnya dulu, coba share. Tadi belum ada inputnya tadi kebetulan. Ya, sebelum udah kan? Udah, ini benar nih. Coba jalankan. Coba nanti. Nah, katanya kan coba di bawah 4 dulu. Di bawah 4,5 ya. Di bawah 4,5 coba. Di bawah 4,5. 3, Pak. Ya. Lalu nanti di antara tutup, jalankan lagi di antara 4 dan 6. Di atas 4,5 dan 6. Tutup dulu. Ini kan tidak ada ya. Juga tidak ada kerusakan. Di antara 4,5 dan 6. Terserah. 4,5 sampai 6 ya. Sampai di bawah 6 ya. 4,5 sampai di bawah 6 ya. Di antara 4,5 sama 6. Ya. 5, Pak. Nggak boleh. 5. Kan? Masih ada ya, kerusakan kalau dibangun dengan bahan yang jelek. Kemudian antara 6 dan di bawah 7 ya. 6 sampai di bawah 7. Itu Antara 6, 7. Ya, tadi skalanya tadi di atas ya. Boleh bolak-balik ya. Antara 6 dan 7. Di bawah 6, di atas 6 tapi di bawah 7. 6 sampai di bawah 7. Tinggal sedikit cuma sisinya ya. 6 juga boleh, 6,5 boleh, tapi jangan sampai titik. Titik kalau pecahannya titik. Titik ya, Pak. Kalau dia pecahan titik. Udah mulai banyak ya, sebagian roboh. Kemudian di antara 7 dan 8, tapi di bawah 8 ya. 7 sampai di bawah 8. Baru nanti dari 8 ke atas. Coba, jalankan lagi. Di antara 7 sama 8. Ya, di antara 7, di bawah 8. Tidak sampai 8, kalau 8-nya nggak masuk ya. Ya. Ya, baru 8 ke atas terakhir. Nanti yang lain juga gitu ya. Di bawah 4,5, 4,5 sampai di bawah 6, 6 sampai 7, di bawah 7, 7 sampai di bawah 8, dan 8 ke atas. 5 kali percobaan. Jadi semuanya untuk mengecek bahwa semua syarat untuk cabang itu sudah benar. Itu artinya. Jadi jangan dijalankan sekali dianggap sudah benar. Belum tentu ya. Mungkin cabang tersebut benar, cabang yang lain juga salah. Nah, cukup. Ini Habib ya. Ya, Pak. Ayo yang lain. Saya, Pak. Kali percobaan ya. Nanti Ya, Pak. mulai nggak perlu lagi saya sebutkan ya. Yuk. Pokoknya lihat. Ini, Pak. Ya, Di bawah berapa, Pak? di bawah 4,5 4,5. sampai 4,5 ya, ke bawah. Nah, Ya. kebanyakan udah. Nah, terus Betul. 4,5 dari di atas 4,5 sampai 6. Di bawah 6. 4,5 sama 6. Tapi untuk mengecek semua cabang tersebut sudah benar. Jangan nanti kalau 5 cabang dicek 1-2 saja, belum tentu yang lainnya juga benar.
Ya, jangan semuanya larinya ke situ gitu kan. Nggak ada gunanya cabang yang lain kita buat. Artinya dengan input yang berbeda nanti hasilnya sama. Terus di atas 6 sampai di bawah 7 ya. Emang dulu udah dicek revisinya? Di bawah berapa, Pak? Iya. Maaf, Pak. Ini yang berapa, Pak? Iya, tadi syaratnya apa tadi kamu? Tadi sampai berapa kamu? 4,5 sampai 6. Nah, sekarang Terus dari 6 antara 6 dengan 7. 7 kan? Tapi 7-nya nggak masuk. Nanti 7 dengan 8, 8-nya nggak masuk. Nah, Nah, sekarang terakhir dari 7 antara sampai 7 dan 8. 7 dan 8. Tapi 8-nya nggak masuk ya. Dari 7 Iya. sampai di bawah 8. Gitu. Saya ini aja lagi ininya. Dah, cukup. Nanti saya di bawah sama di atas di tengah. Apa siapa lagi? Enggak usah semua nanti ya, ini paling 3 aja ya. Di bawah 4,5 umpamanya, kemudian di atas 8 sama di tengah nanti ya. Enggak usah semua. 3 cukup. Coba siapa lagi? Ya, itu. Iksi, silakan. Nanti di bawah 4,5 dulu ya, iksi, kemudian di atas 4,5, tapi di bawah terserah. Kemudian di atas 8, 3 aja ya. Coba jalankan. Di bawah dulu. Coba dulu ya. Cukup lagi. Nanti kita di atas 4,5, tapi di bawah 8 ya. Ya, di atas 8 sekarang. Ya. Sekarang siapa? Lanjut. Mega, Pak. Mega ya. Silakan. Seperti itu ya Mega ya. 3 saja. Di bawah 4,5. Kemudian di atas 4,5. Tapi di bawah 8. Kemudian di atas 8. Ya. Ya. Terus. Siap-siap habis ini ya. Taufik, Iqbal, sama Adrian ya. Coba Iya, terus. Pak. Mega di atas 8. Adrian. Di bawah 4,5, di atas 4,5, semua di atas 8 ya. 3 aja. Adrian ya. 5. Di bawah 4,5 dulu. Di bawah 4,5. Di atas, Tadi udah, Pak. kemudian di atas 4,5. Kemudian baru di atas 8 ke atas ya. Nah, udah di atas, langsung di atas 8 aja. Adrian. Sekarang si Iqbal sama si itu habis itu ya. Oke, Pak. Sama Taufik ya. Siap, Pak. Di atas 8, Pak. Ya, di atas 8. 3 aja ya. Di bawah 4,5. Di atas 8. Di antara itu. Nah, 3 itu. Padahal kalau nanti dicek semua ya. Di rumah ya. Ayo. Ya. Udah, Pak. Nah. Ayo yang belum. Oke, Pak. Siapa duluan nih, Pak? Ayo Bang, duluan Bang. Oke. Ayo simpulkan. Ayo siapa nih yang mau? Itu Taufik, Pak. Katanya, Pak. Taufik dulu, Pak. Oh, saya duluan Bang ini. Ya, jalankan.
Ya, Ya. Pak. Kemudian di atas 4,5. Tapi di bawah 8 ya. Tutup dulu, jalankan lagi. Run Siap. saja ya, kalau udah di compare and run saja. Compare and run itu dia agak lama. Berapa, Pak? Di bawah Di atas 4,5. Di atas 4,5, tadi kan udah di bawah 4,5. Di atas 4,5 Oh, sekarang. sekarang di atas 4,5 berarti. Baru nanti terakhir di atas 8. Ya, Pak. Ya, di atas 8 habis itu. Di atas 8 ya. Di atas 8. Di atas 8 ya, Pak. Ya, di atas 8. Nah, Ini, Pak. nah, tutup. Siapa Cukup. tadi lagi yang belum? Saya, Pak. Ya. Bal ya? Ya, Pak. Coba. Ini di bawah 4, Pak. Ya. Terus di atas 4,5 ya. Ini yang di bawah 6. Di atas 8. Atas 8. Ya. Masih ada yang belum? Saya Pak belum Pak? Siapa yang belum? Adian ya? Iya. Ya. Ya, Adian ya. Terakhir. Kita sampai di sini ya nanti ya. Di sini kita bahan ujiannya ya. Mungkin minggu depan kita tuh, tapi lihat aja ya di ininya, dilihat jadwal. Iya Pak. Kalau kita jam kedua nih kadang minggu pertama, kadang minggu kedua. Kalau jam ketiga udah pasti minggu kedua. Kemudian di atas 4,5 sekarang. Di atas 4,5 ya. Di bawah 6 dia ya. Terus di atas 8 masuk. Di atas 8. Atau 8 ke atas, 8 boleh masuk. 8 ke atas. Itu hanya outputnya hanya komentar saja ya. Nah, nanti output masing-masing cabang itu bisa proses seperti yang kemarin ya. Nah, cukup. Nah, kita udah hampir jam 1. Nah, kita tutup kuliah kita. Ya. Materi ujian kita sampai di sini ya. Cabang sampai else if ya.